Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang sirah Rasulullah SAW insyaallah. Dan untuk malam ini yang kita bahas adalah masih melanjutkan tentang dakwah Rasulullah SAW yang beliau laksanakan secara terang-terangan. Di pertemuan terakhir yang kita bahas adalah di saat Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan suatu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan engkau berilah peringatan terhadap keluarga-keluargamu yang dekat-dekat ataupun kaum kerabat-kerabat yang dekat-dekat. Nabi Muhammad SAW beliau mengumpulkan kaum kerabat-kerabatnya, khususnya dari Bani Hashim, dan juga ataupun sebagian di antara yang ada hubungan kerabatan dengan beliau kumpulkan. Dan semua orang terdiam, cuma satu yang protes saat satu. Siapa? Abu Lahab. Ini telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian di saat Abu Lahab dia itu menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, yang pasang badan untuk membela Nabi Muhammad SAW adalah Abu Thalib. Sehingga kemudian di antara perkataannya sebagaimana disampaikan dalam kitab ini adalah famdi lima umirta bihi, famdi lima umirta bihi. Engkau teruskan apa yang telah engkau diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini bahasa yang digunakan oleh Abu Thalib adalah umirta bihi, apa yang telah engkau diperintahkan untuk menyampaikannya. Berarti secara enggak langsung ini Abu Thalib dia itu mengakui bahwa adanya risalah yang Nabi Muhammad beliau sampaikan itu bukanlah bersumberkan dari diri Rasulullah, tetapi adalah dari pihak lain. Siapa? Adalah Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari awal Abu Thalib dia ini, walaupun di akhirnya dia tentunya dia tidak mau masuk Islam, tetapi dalam hatinya dia ini mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW ataupun yang beliau sampaikan itu adalah benar adanya. Ini termasuk di antara keanehan ya ikhwah yang terjadi pada Abu Thalib. Di satu sisi dia itu mengatakan, kita perhatikan di sini perkataan Abu Thalib. Dia mengatakan, "Wallahi la azalu ahutuka wa amna'uka." Demi Allah aku akan membelamu, akan juga membantumu ataupun melindungimu. Ghaira anna nafsi tawi'uni ala firaqi dini Abdul Muthalib. Cuman masalahnya aku itu nggak bisa untuk ninggalin agama Abdul Muthalib. Nggak bisa untuk ninggalin. Nabi Muhammad beliau diperintahkan untuk oleh Abu Thalib ini, teruskan dakwahnya, teruskan dakwahnya. Apa yang engkau diperintahkan untuk menyampaikannya, teruskan. Cuman masalahnya aku nggak bisa untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib. Artinya di satu sisi Abu Thalib ini dia itu percaya Nabi Muhammad SAW beliau adalah seorang utusan, cuma di sisi yang lainnya dia tidak bisa untuk meninggalkan agama nenek moyangnya ataupun agama Abdul Muthalib.
Oleh karena itu ya ikhwas sekalian, ini sesuatu yang memang itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan keluarga Nabi Muhammad SAW ataupun orang yang saat itu memang membela Nabi Muhammad SAW sejak beliau kecil. Nabi Muhammad sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, kan beliau di saat ayahnya meninggal, Nabi Muhammad beliau masih dalam kandungan. Kemudian di saat beliau berusia 6 tahun, kemudian ibundanya meninggal. Kemudian di saat usia 8 tahun kakeknya meninggal. Setelah kakeknya meninggal dipegang oleh Abu Thalib. Sehingga jelas kalau misalnya Abdul Muthalib ini sebelum beliau meninggal, kemudian nanti hak pengasuhan itu ada dipegang oleh Abu Thalib, kemungkinan besar akan banyak pesan-pesan yang telah beliau sampaikan terhadap orang yang memelihara Nabi Muhammad SAW. Mungkin tentang masalah ini, Muhammad ini kecil, dia ditinggal meninggal oleh ibundanya, ditinggal meninggal oleh ayahanda sejak dia kecil, tidak merasakan secara umumnya kasih sayang dari orang tuanya. Aku pun akan meninggal nanti, tolong kau teruskan pengasuhan Muhammad. Engkau teruskan. Kalau kita lihat keadaan Abu Thalib di saat beliau itu membela Nabi Muhammad SAW, bahkan mendahulukan daripada anak-anak beliau sendiri. Berarti bagaimana? Berarti cinta Abu Thalib terhadap Muhammad SAW sangat besar. Cuma tadi itu masalahnya, beliau qatrul masyafa'al tidak memeluk agama Islam. Tayyib. Kita perhatikan di sini. Di antara perkataan Abu Lahab ini, di saat Abu Thalib pasang badan untuk membela Rasulullah. Perkataan Abu Lahab, kita perhatikan di sini. Demi Allah, ini benar-benar suatu aib yang besar. Hadhi wallahi saw'ah. Khudhu ala yaday qabla ya'khudha ghairukum. Ini hentikan Muhammad ini sebelum nanti daripada orang lain nanti yang ngurusi dia. Larang si Muhammad. Jangan malah didukung. Berarti sampai poin ini ya ikhwah hadirin sekalian, bahwa dalam keluarga Nabi Muhammad SAW, ini keluarga beliau, paman beliau Abu Thalib sama Abu Lahab, kan mereka bersaudara-bersaudaraan. Berarti dalam keluarga Nabi Muhammad SAW, dalam menghadapi suatu dakwah yang Nabi Muhammad beliau bawa, ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang membela Nabi Muhammad SAW, itu kelompok Abu Thalib, dan rata-rata adalah memang membela Nabi Muhammad SAW dari keluarga Bani Hashim. Walaupun toh mereka sebagian besar belum meluk agama Islam, tetapi mereka membela Nabi Muhammad SAW. Buktinya bagaimana? Kita perhatikan ya ikhwah sekalian, ini merupakan suatu tabiat ataupun merupakan suatu karakter dari kabilah-kabilah zaman-zaman dahulu. Ada suatu peribahasa ataupun mungkin suatu ungkapan begini, unsur akhaka zaliman wa madluman. Ini perkataan antara mengartikan dalam arti Islam sama diartikan secara jahiliyah berbeda. Unsur akhaka zaliman wa madluman. Tolonglah saudaramu baik dia itu zalim ataupun dizalimi. Ini kalau pengertian ini, peribahasa ini yang juga dipakai Nabi Muhammad SAW untuk menasihati kaum muslimin saat itu. Kalau ini diartikan untuk orang-orang jahiliyah, tidak usah peduli saudara Anda ataupun suku Anda ataupun keluarga Anda itu dia zalim ataukah dia itu dizalimi, bantu. Buruk dia perlu untuk dibantu, jahat dia perlu untuk dibantu. Ini adalah pengertian orang-orang jahiliyah. Nggak pandang apakah yang akan kita bantu itu adalah dia berbuat jahat ataukah berbuat baik. Berhubung dia keluarga atau satu kabilah, bantu. Ini adalah pengertian dari orang-orang jahiliyah. Beda dengan yang ada dalam konteks Islam. Dalam konteks Islam, di saat misalnya kita membantu orang yang zalim, adalah mencegah kezalimannya biar tidak menzalimi. Kalau orang yang dizalimi kemudian kita bantu bukan suatu hal yang aneh. Tetapi di saat ada orang zalim, Nabi Muhammad beliau perintah untuk membantunya. Kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana maksudnya. Maksudnya adalah orang yang mau berbuat suatu kezaliman, nasihati biar kezaliman tersebut tidak jadi dilaksanakan. Ini adalah arti unsur akhaka zaliman wa madluman ataupun madluman dalam syariat agama Islam.
Untuk orang-orang jahiliyah atau orang-orang kabilah yang membela Nabi Muhammad SAW, tentunya beliau berada di suatu pihak yang benar. Cuma pembelaan orang-orang Bani Hashim saat itu yang mereka belum masuk agama Islam. Sebagian di antara mereka. Karena unsur apa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah satu kabilah dengan orang-orang Bani Hashim. Sama-sama keluar satu klan, satu suku. Sehingga bagaimana? Sehingga saking besarnya hubungan fanatik antar anggota kabilah, sampai di saat awal-awal dakwah nanti juga akan ada kisahnya. Orang-orang Bani Hashim mereka diboikot semua selama 3 tahun berturut-turut. Gak boleh untuk menikahi Bani Hashim, gak boleh untuk duduk bareng dengan mereka, gak boleh untuk jual beli dengan mereka, gak boleh untuk saling menziarahi dengan mereka. Ini ditanggung oleh orang-orang Bani Hashim kecuali yang Abu Lahab. Kecuali Abu Lahab. Ini suatu hal yang berat sampai diboikot, Kalau mereka ini ekonominya sangat lemah misalnya, maka mereka dalam keadaan mungkin kelaparan. Karena nggak ada orang yang mau untuk diajak transaksi dengan Bani Hashim. Tapi ini semua ditanggung dan mereka siap untuk menanggungnya selama 3 tahun. Mereka berada di Syib ataupun mungkin di lereng gunung yang dimiliki oleh Abu Talib. Mereka membela Nabi Muhammad SAW adalah saat itu belum karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, tetapi adalah karena faktor kesukuan. Taib. Tadi ini adalah kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua berarti adalah kelompoknya Abu Lahab. Tadi sampaikan bahwa di dua kubu ini antara Abu Lahab dan Abu Talib, tentunya yang rata-rata membela Nabi Muhammad SAW adalah memang rata-rata Bani Hashim, kecuali dari Abu Lahab ataupun sama istri-istrinya. Kok bisa begitu? Bagaimana? Karena memang saat itu yang menjadi kepala ataupun orang yang paling dihormati dari kalangan Bani Hashim itu adalah Abu Talib. Kalau Abu Talib dia mungkin sebagai suatu kepala suku, maka biasanya kepala suku akan diikuti oleh kaumnya. Jelas insyaallah ya. Sehingga ini ya ikhwah sekalian hadirin sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan yang terjadi pada zaman tersebut. Di saat Abu Lahab dia terang-terang menentang Nabi Muhammad SAW, sedangkan Abu Talib beliau terang-terangan dalam membela Nabi Muhammad SAW. Kita perhatikan di antara kejadian ini adalah berada di atas bukit Safa, Setelah Nabi Muhammad SAW beliau merasa yakin dengan janji pamannya. Ini janji apa? Janji untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad SAW yakin bahwa beliau akan didukung oleh kaumnya. Walaupun rata-rata mereka belum masuk agama Islam, tetapi Nabi Muhammad SAW beliau sangat paham tentang karakter kesukuan. Akan terus dibela oleh mereka walaupun toh mereka sementara itu belum masuk agama Islam. Tentunya pembelaan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh keluarga terhadap seorang dai ini cukup membantu. Apalagi misalnya dai itu yang punya keluarganya misalnya adalah orang terpandang. Ada orang terpandang, ada mungkin pamong di sana, dia mempunyai suatu menantu, dia adalah seorang dai misalnya. Maka keberadaan keluarga ini yang terpandang di kampung tersebut ataupun mungkin yang disegani itu cukup bermanfaat digunakan untuk berdakwah. Minimal nanti orang-orang yang tentang dakwah mereka akan keder terlebih dahulu. Sungkan dengan keluarga besar yang mungkin di lingkungannya dihormati oleh orang-orang sekitarnya. Ini pun yang diharapkan oleh oleh yang terjadi terhadap Nabi Syuaib alaihi salam. Di saat Nabi Syuaib alaihi salam beliau ditentang oleh kaumnya. Mereka mengatakan qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami enggak paham ente ini ngomong apa, ngomong tauhid lah, ngomong masalah kesyirikan lah, ngomong masalah hukum-hukum lah, kami enggak paham sama sekali. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kami melihat engkau dalam keadaan ataupun adalah orang lemah dari kalangan kami. Walau la rahtuka la rajamnak. Kalau seandainya bukan karena keluargamu, bukan karena faktor sukumu, niscaya kami akan merajammu. Berarti keberadaan suku, keberadaan suatu keluarga dalam melindungi seorang dai, membela seorang dai cukup berefek samping yang baik.
termasuk Nabi Lut alaihissalam itu juga nggak jauh beda. Lau anna li bikum quwwah, kalau seandainya aku juga punya kekuatan, kata Nabi Lut alaihissalam. Kekuatan apa di antaranya? Kekuatan dari segi ailah qawiyah, dari segi keluarga yang kuat. Baik, kita perhatikan. Ini berada di atas Bukit Safa tadi ini. Nabi Muhammad SAW beliau langsung naik ke atas mimbar, ke atas Bukit Safa untuk menyampaikan risalah beliau. Fa'ala ala hajar thumma hatafa ya sabah, kata beliau. Beliau teriak keras-keras untuk memanggil orang-orang ya sabah. Yang kata ya sabah, kata sebagian di antara ulama maksudnya adalah suatu seruan untuk mengumpulkan orang-orang. Baik karena mungkin faktor perang, baik mungkin karena suatu faktor yang sangat penting. Tapi intinya itu kata dari Subhah ada digunakan untuk mengumpulkan orang-orang. Falam istama'u qala ara'aytakum law akhbartukum anna khayran bil wadi fi safhi hadzal jabal turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqiyya, kata beliau. Bagaimana menurut pendapat kalian kalau misalnya aku membawa suatu berita bahwa ada sekelompok pasukan berkuda yang berada di belakang bukit sana ingin menyerang kalian, apakah kalian percaya terhadap perkataanku? Nabi Muhammad beliau ngetes bagaimanakah tentang kepercayaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya saat ini, kata beliau, saat ini aku memberitahukan kepada kalian bahwa ada sekelompok pasukan kuda yang berada di belakang bukit sana akan datang menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Kemudian mereka mengatakan, "Na'am, ma jarabna 'alaika kadhiba." Iya, kami belum pernah mendapatimu. Ini sebagian di antara riwayat tentunya ini. Ini yang dalam terjemahannya sebagian mungkin di skip. Tapi kita ini dapatkan dari teks Arabnya ini. Ini teks Arabnya ini sebentar. Mereka mengatakan, kami belum pernah menemukan riwayat ataupun belum pernah menjumpaimu. Engkau termasuk orang yang dusta. Kami belum pernah mengalami engkau mendustai kami. Majarabna 'alaika illa sidqa. Engkau itu baik, engkau itu adalah orang yang jujur. Di saat bermuamalah dengan engkau adalah orang yang jujur. Kita perhatikan ya ikhwah. Berarti orang-orang Quraisy yang mereka dikumpulkan Nabi Muhammad SAW ataupun Bani Hashim ataupun mungkin dari kalangan keluarga Nabi Muhammad SAW, di saat ditanya apakah kalian percaya terhadapku kalau seandainya aku membawa suatu berita bahwa di balik bukit ada sekelompok pasukan yang menyerang kalian, kemudian jawab bahwa kami percaya, engkau belum pernah berdosa sama sekali, engkau berkata jujur dalam setiap perkataan. Berarti dari kalangan orang-orang Quraisy saat itu Nabi Muhammad SAW beliau dipercaya sebagai orang yang jujur. Jangankan orang yang telah masuk Islam ataupun para sahabat yang jelas mereka membela Nabi Muhammad SAW akan langsung percaya tentang apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Orang yang mungkin baru pertama kali melihat Nabi Muhammad SAW, mereka akan langsung percaya bahwa wajah beliau bukan wajah seorang pendusta, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau datang ke Madinah, awal pertama kali melihat wajah Nabi Muhammad SAW, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Kata beliau, ana tahu ini Muhammad ini wajahnya bukan wajah seorang pendusta. Bukan wajah seorang pendusta. Dari wajahnya seorang bisa terlihat ini orangnya apakah dia suka bohong ataukah tidak. Nabi Muhammad SAW beliau bukan seorang pendusta. Dari wajahnya, dari roman mukanya diketahui oleh orang-orang saat itu. Dan juga dari segi perbuatan beliau, dari segi track record beliau yang tidak pernah berbuat suatu kedustaan. Terus kenapa kemudian di sana Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah kok kemudian mereka ditentang, Nabi Muhammad beliau ditentang? Kata para ulama di sini ini berdasarkan sebagian di antara riwayat ini ya ikhwas sekalian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Hidayatul Hayara. Ada seorang yang bernama Miswar bin Makhramah nanya kepada Abu Jahal. Abu Jahalnya dia dari Bani Makhzum, termasuk di antara suku dalam kabilah Quraisy yang sangat populer ataupun yang juga sangat terkenal dari kalangan orang-orang Quraisy sendiri.
Ini Miswar bin Makhramah, dia nanya, "Ya Khali, hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadzib?" Paman, apakah kalian mencurigai, menuduh Muhammad sebagai orang yang dusta? Qabla an yaqula ma qala, sebelum dia mengatakan suatu perkataan. Bagaimana mungkin kemudian kalian itu mengatakan bahwa si Muhammad itu adalah seorang pendusta, sedangkan dia belum mengucapkan perkataan yang akan beliau sampaikan. Faqala ya ibna ukhti, wahai keponakanku, wallahi laqad kana Muhammadun fina wa huwa syabun yud'a al-amin. Kita perhatikan perkataan Abu Jahal ini. Wahai keponakanku, demi Allah bahwa Muhammad dalam kalangan kami ini dia adalah seorang syab yud'a bil amin. Dia yang dipanggil dengan sebutan al-amin, orang yang terpercaya, yang tidak pernah berbuat suatu kedustaan. Fama jarabna alaihi kadziba, kan belum pernah mendapatkan dia dalam keadaan berdusta. Dia belum pernah berdusta sama sekali. Qala ya khal fama lakum la tattabi'unahu. Tapi kenapa kemudian Miswar bin Makhramah dia mengatakan, "Loh, kalau memang keadaan Muhammad seperti keadaannya, tapi kenapa kok kalian nggak mau untuk percaya, nggak mau untuk ikuti Muhammad?" Ya benar, ukhti, kita perhatikan ini. Tanaza'na anna wa banu Hashim syaraf. Kami ini bersaing kemuliaan dengan Banu Hashim. Banu Makhzum bersaing kemuliaan dengan Bani Hashim. Fa'at'amu wa at'amna. Di saat mereka ngasih makan makanan kepada orang-orang, kami pun ngasih karena kami nggak mau kesaingan. Di saat mereka ngasih minum, kami pun ngasih minum. Dan di saat mereka melindungi seorang, maka kami juga melindungi. Cuman masalahnya, nanti kalau ini berlanjut, kemudian dari kalangan Banu Hashim ada yang ngaku sebagai seorang nabi. Lah kami nanti bisa bagaimana untuk bisa menyaingi mereka? Ini yang nggak bisa kami lawan. Berarti urusannya adalah urusan hasud. Urusannya adalah urusan dengki. Ini sebagian di antara keadaan orang-orang Quraisy yang mereka itu tidak mau mengikuti dakwahan Nabi Muhammad SAW karena faktor hasud, karena faktor dengki. Sebagaimana yang Allah SWT sampaikan dalam firman-Nya, "Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Mereka itu wahai Muhammad, mereka itu asli nggak percaya, bukan karena nggak percaya sehingga mereka nggak mau untuk mengikuti engkau. Cuman mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkarinya, juhud mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang hasud. Termasuk ini juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Dalailun Nubuwah tentang seorang yang bernama Al-Harith bin Amir. Ini pun keadaannya sama. Keadaannya sama dari siapa? Dari segi mereka itu adalah orang-orang yang hasud, sehingga mereka khawatir kehilangan suatu pengaruh. Kita perhatiin berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat." Ini yang telah kita bacakan kemarin ya ikhwah, hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, tentang masalah Nabi Muhammad SAW yang beliau di saat mendapatkan suatu firman-Nya wa anzir ashiratakal aqrabin, kemudian beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy saat itu. Beliau mengumpulkannya. Tentunya begini ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan urusannya di saat misalnya ditanya ini kenapa Nabi Muhammad SAW beliau kok disuruh untuk mengumpulkan, untuk mendakwai kaum kerabatnya terlebih dahulu. Untuk masalah ini berkaitan tentang masalah suatu hal yang dibilang berbuat suatu kebaikan terhadap kaum kerabat. Kalau kita itu misalnya mau bersedekah, ada suatu uang lebih, ada suatu yang kita berikan, maka yang perlu dahulukan terlebih dahulu adalah kaum kerabatnya. Baik mungkin hadiah, baik mungkin pemberian, ataupun infak yang lain sebagainya, ataupun sedekah.
Sehingga sedekah, kalau misalnya ada orang fakir miskin kemudian kita berikan sedekah, maka mendapat satu pahala sedekah. Tetapi kalau yang miskin itu adalah saudara kita ataupun kaum kerabat kita, kemudian kita kasih sedekah, maka mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim. Kalau urusan pemberian ternyata disuruh untuk mendahulukan kaum kerabat terlebih dahulu, kaum family. Apalagi sesuatu yang lebih baik dari sekedar hadiah untuk materi-materi dunia. Apa itu? Yang menyangkut masalah keselamatan akhirat mereka. Sehingga sangat logis kalau yang dahulukan adalah kaum kerabat terlebih dahulu. Dakwain kaum kerabat, anak-anak kita, handai tolan kita, sampaikan suatu hal yang berkaitan tentang masalah agama Islam. Kemudian kita perhatikan di sini ya ikhwah sekalian. Ini yang ada dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Ini tentunya juga diarahkan terhadap orang-orang margaku Quraisy. Setelah mereka kemudian berkumpul, karena begitu pentingnya panggilan itu, seorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Karena nggak mungkin sebelumnya belum pernah terjadi. Dikumpulkan, diteriakan oleh Nabi Muhammad SAW, disuruh untuk berkumpul. Sehingga di saat orang-orang pada keluar rumah untuk mendatangi panggilan tersebut, orang-orang yang kebetulan nggak bisa datang, mereka mengirim utusan gunanya untuk menyampaikan tentang berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian beliau berbicara, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahu, tadi ini sama udah ini. Kita perhatikan tadi ini sudah. Setelah tadi itu prosesnya, setelah Nabi Muhammad SAW beliau memberikan suatu peringatan tentang masalah disuruh untuk kumpul, Nabi Muhammad beliau mengatakan di situ, "Inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid." Sesungguhnya diriku memberikan suatu peringatan terhadap kalian di depan suatu azab yang sangat pedih. Setelah Nabi Muhammad beliau mengucapkan itu, kemudian Abu Lahab dia langsung mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana." Ini sebagian di antara riwayat. Celakalah engkau wahai Muhammad, apakah cuma karena ini engkau mengumpulkan kami? Ini adalah ucapan dari Abu Lahab di saat beliau bereaksi terhadap seruan Nabi Muhammad SAW. Kita perhatikan berikutnya. Sedangkan dalam riwayat Muslim, beliau meriwayatkan di sisi lain dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tatkala ayat wa anzir ashiratakal aqrabin turun Rasulullah SAW mendakwai mereka, sekali bersifat umum dan sekali bersifat khusus. Beliau berkata, "Wahai orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka." Ini Muhammad SAW, ini beliau memberikan peringatan. Setelah beliau mengumpulkan orang-orang tersebut, yang beliau sampaikan adalah angkidhu anfusakum minan nar. Kalian selamatkanlah diri kalian dari kobaran api neraka. Berarti ini suatu urusan adalah urusan yang sangat besar. Urusan pasca kematian. Kalau orang dalam hatinya tidak ada suatu keimanan, tentunya mereka tidak akan percaya tentang seruan tersebut. Karena kenapa? Dalam hati mereka, dalam pandangan mata mereka, orang yang telah mati tidak akan dibangkitkan lagi. Dan ini pun yang dipahami oleh orang-orang rata-rata orang-orang Quraisy saat itu. Nabi Muhammad SAW beliau menyuruh kaumnya untuk apa? Untuk menyelamatkan diri mereka dari kobaran api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Kita perhatikan ya ikhwah. Ini suatu hal. Misalnya ditanya begini. Ini kan orang-orang Quraisy disuruh untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Pertanyaannya begini, ini kira-kira mereka bisa menyelamatkan diri mereka dari kobaran api neraka dengan cara bagaimana? Adalah dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal saleh.
Berarti terlebih dahulu mereka perlu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala." Wahai orang, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal saleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang paling baik amal-amalnya. Kemudian Allah mengatakan, "Ulaika lahum jannatu 'adn." Bagi mereka adalah surga Aden. Kalau sudah dimasukkan dalam surga Aden sebab keimanan juga amal saleh, maka mereka tentunya tidak akan dimasukkan dalam neraka. Berarti orang kalau mau dia menyelamatkan diri dia dari kobaran api neraka, perlu untuk beriman terlebih dahulu, kemudian dia beramal saleh. Tidak mungkin bisa menyelamatkan hati, tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita ataupun keluarga kita kecuali kalau memang kita beriman kepada Allah ataupun beramal saleh. Kalau beramal saleh berarti bahasanya adalah segala amalan yang Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Allah Subhanahu wa taala ridha. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meridhai kecuali yang memang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah segala amal saleh. Kita perlu beramal saleh untuk menyelamatkan diri kita dari kobaran api neraka. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan terhadap seluruh individu muslim. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari kobaran api neraka. Enggak mungkin bisa menjaga diri ataupun keluarga kecuali kalau kita mengenalkan, kita mengupgrade pengetahuan keislaman kita untuk tahu tentang halal haram, untuk tahu tentang perintah, untuk tahu tentang suatu larangan dalam syariat agama Islam. Kemudian yang kita ketahui tersebut kita berikan terhadap anak-anak kita. Dengan demikian insya Allah kita bisa menghindarkan diri kita ataupun keluarga kita dari kobaran api neraka. Kita perhatikan tadi ini ya ikhwah sekalian. Tadi ini dalam riwayat tersebut Nabi Muhammad SAW beliau berkata terhadap Fatimah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Angkidhi nafsak minar wa ya Fatimah, selamatkanlah dirimu dari kobaran api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a." Sesungguhnya diriku tidak bisa kuasa sedikit pun menolak siksaan dari Allah SWT terhadap kalian. Sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad SAW beliau terang-terangan bahwa beliau tidak bisa ngasih suatu tidak bisa memberikan suatu madarat ataupun tidak bisa memberikan suatu kemanfaatan untuk menolak suatu siksaan dari Allah SWT. Sehingga setiap individu kabilah termasuk terhadap putri beliau minta untuk menyelamatkan dirinya dari kobaran api neraka. Kita perhatikan ya ikhwah sekalian. Ini kan adalah putri beliau sendiri. Putri beliau sendiri. Orang yang paling dekat dengan darah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad beliau nyuruh untuk mencari suatu keselamatan. Berarti kalau kita lihat dalam hal ini sebagian di antara riwayat hadis-hadis yang sahih, man batta'a bi amalu lam yusri' bihi nasab. Hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Orang yang batta'a bi amaluhu, orang yang amal perbuatannya melambatkannya, maka nasabnya tidak akan bisa untuk mempercepatnya. Tidak akan bisa. Kalau amal perbuatannya tidak bisa untuk menyelamatkan dia dari kobaran api neraka, maka nasabnya pun tidak akan bisa. Artinya bagaimana kalau orang dia mentang-mentang keturunan ningrat, keturunan seorang kiai, keturunan seorang ulama, keturunan seorang habaib, keturunan orang yang terpandang dari kalangan darah biru ataupun yang lain sebagainya. Kemudian dia itu angkuh, kemudian dia itu sombong seakan-akan dia adalah orang yang paling terhormat. Maka dia adalah orang yang terperdaya dalam kehidupan dunia ini. Nasabnya tidak bisa berpengaruh nanti saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita perhatikan ya ikhwah sekalian. Tentunya untuk urusan nasab. Ini kan kita nggak bisa mesen nih. Apa kita terlahir dari kalangan anak petani? Apakah dari kalangan anak presiden, dari kalangan seorang menteri, ataupun dari kalangan orang biasa? Kita nggak pesan. Tahu-tahu procot kita terlahir. Sebagian di antara kita anak dari orang terhormat. Sebagian di antara kita anak orang biasa. Artinya memang masalah nasab ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu usaha sedikit-sedikit pun. Sehingga ini tidak dijadikan oleh Allah SWT sebagai suatu standar kemuliaan seorang. Standarnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling mulia menurut Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Kalau itu adanya, maka dimungkinkan kalau ada seorang anak dari satpam, dari security, dari pembantu, dari yang lain sebagainya, yang dipandang oleh sebagian di antara masyarakat, sebagian mungkin profesi dipandang sebelah mata oleh sebagian di antara masyarakat yang nggak tahu ngaji, misalnya. Kalau anak yang tersebut adalah orang yang bertakwa, maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walaupun toh dia anak panglima, walaupun toh dia adalah istri pejabat, walaupun toh dia adalah istri polisi, walaupun toh dia itu adalah anak presiden, walaupun toh dia itu adalah anak gubernur misalnya, kalau dia amburadul hidupnya, tidak memperhatikan masalah aturan agama, maka dia adalah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi Muhammad tadi beliau mengatakan terhadap Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah SWT. Hanya saja kalian memiliki ikatan kerabat denganku yang senantiasa akan aku sambung sabuluh beliau, kata beliau. Walaupun toh misalnya mereka ini suatu saat nanti kok mereka menentang Nabi Muhammad SAW, beliau akan tetap menganggap bahwa mereka adalah kaum kerabat yang akan dijaga kerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini sebelum terjadi suatu pengusiran terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad beliau menyampaikan tentang masalah ajaran tauhid. Karena setelah Nabi Muhammad beliau menyampaikan suatu ajaran tauhid, tentunya rata-rata orang-orang Quraisy itu mereka akan menentang Nabi Muhammad SAW. Kita sampai akhir perkataan insyaallah. Teriakan keras ini merupakan bentuk dari esensi penyampaian dakwah yang optimal, di mana Rasulullah telah menjelaskan kepada orang-orang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut adalah bentuk efektivitas semua hubungan antara dirinya dan juga mereka. Dengan demikian bahwa fanatisme kerabatan yang dibudayakan oleh orang Arab akan meleleh di dalam panasnya peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini titik terakhir yang mungkin bisa kita bahas. Dari ini intinya bahwa di saat Nabi Muhammad beliau berdakwah, tadi ada dua kubu, yaitu kubu Abu Thalib dan juga kubu Abu Lahab. Untuk yang Abu Lahab tentunya dia diancam oleh Allah SWT dengan ancaman yang baik, yang pedih, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti untuk di pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas secara singkat juga tentang masalah hubungan kekerabatan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab secara pribadi. Ada hubungan yang sangat dekat, yaitu antar besan. Nanti insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Untuk pertemuan saat ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.